Katakan tadi, untuk kalian mungkin ada umat muslim yang nonton video ini, kalau ragu-ragu mending tidak usah ditonton. Karena apa? Karena akan mengakibatkan siapa tahu murtad, ya kan. Oke, saya tidak pernah mengajak kalian untuk murtad, ya kan teman-teman. Shalom teman-teman, jumpa lagi bersama saya Prianto MMS ya, Pems. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dalam video apa nantinya akan kita bahas ya. Jadi sebelumnya apa kabar kalian semua teman-teman di luar sana? Saya harap kalian semua sehat-sehat, kabar baik, dan pastinya selalu diberkati oleh Tuhan. Ya, jadi seperti kalian tahu, video-video saya banyak sekali membahas tentang ustadz-ustadz yang ada di Indonesia yang seringkali memojokkan agama Kristen. Dan pada umumnya adalah beberapa ustadz-ustadz mualaf ya, hasil mualaf, atau orang yang dulunya katanya pendeta dan lain-lain, yang telah menjadi seorang ustadz, dan mereka mengklaim diri mereka dengan pendidikan yang sangat tinggi. Kenapa seperti itu? Agar mereka mudah dipercaya, karena mereka mempunyai latar belakang pendidikan yang bagus, sehingga ketika mereka berbicara maka mereka akan sangat mudah diterima. Tujuannya seperti itu teman-teman, tapi tidak semua juga berjalan dengan mulus ya. Jadi pada belakangan ini banyak sekali terbongkar ya kedok-kedok dari para ustadz ini, dimana latar belakang pendidikan mereka sebenarnya tidak bisa dibuktikan, atau hanya diasumsikan, atau hanya klaim mereka sendiri untuk mengangkat nama mereka, pamor mereka, supaya dapat panggung ya. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu video yang berbeda, dan pada video kali ini saya tidak akan banyak berbicara untuk mengomentari, karena yang akan kita bahas pada video kali ini adalah senior senior ya. Jadi kita sudah biasa kan, sudah sangat biasa berbicara tentang mualaf ya. Bagaimana kalau pada kesempatan ini kita akan bahas tentang seorang yang murtad ya. Dulunya katanya kiai dan lain-lain, dia berpindah agama menjadi seorang Kristen dengan beberapa alasan. Dan siapakah dia? Ya, dia adalah orang yang paling ditakuti. Bukunya saja dilarang supaya jangan dibaca, teman-teman. Buku yang kalau biasa Yahya Waloni ya kan, kalian tahu Yahya Waloni menerbitkan banyak buku katanya, kebenaran Islam menurut seorang mantan pendeta ya. Jadi bagaimana itu tidak pernah dilarang ya kan, kita tidak pernah dilarang untuk membaca buku tersebut. Tetapi bagaimana buku dari seorang Saifuddin Ibrahim yang dulunya adalah seorang kiai, ustadz, dan lain-lain, saya kurang tahu, nanti kita akan bahas, yang telah menjadi seorang Kristen. Dia menulis beberapa buku, dan salah satu bukunya paling ditakuti karena akan menyebabkan banyak sekali orang murtad. Oke, seperti apa atau latar belakang pendidikannya, rekam jejaknya seperti apa, tidak perlu saya yang berbicara. Kita akan melihat pengakuan dari ustadz yang ada dalam video berikut ini, teman-teman. Jadi dan kita bisa pastikan bahwa apa yang mereka saja mengakui ya. Jadi mereka mengakui latar belakang pendidikan dari Bapak Saifuddin Ibrahim itu seperti apa. Kita akan cek video berikut ini. Pak, sekarang ada buku yang mengerikan, pelecehan terhadap Islam. Ini udah pelanggaran berat. Dialog Saifuddin Ibrahim, mantan pengurus Muhammadiyah dan dosen di Az-Zaitun, murtad menjadi pendeta. Beliau itu sangat paham Al-Quran dan melihat sisi dibongkar, ditelanjangi habis ayat-ayat berdasarkan otaknya. Dituduh Rasulullah gila wanita, gila nafsu. Nanti kita bahas ini, bedah buku. Oke. Ini mengerikan, Pak. Ini mereka edarkan nanti gratis di tangan umat Islam. Kalau kurang-kurang iman, Pak, kurang ilmu, bisa murtad. Oke, ini buku yang saya bilang laporan tadi yang ya, masuk sama kami setelah membaca buku ini, per hari orang murtad 150 orang per bulan. Siap. Mengerikan. Saya aja membaca gemetar ini, Pak. Karena mungkin buku itu benar. Ini baru, Pak, diterbitkan Januari 2015, baru 1 bulan. Oke. Tapi mereka sebarkan buku ini ke orang-orang muslim. Per bulan itu menurut data kemarin itu 150 per bulan orang murtad sudah. 150. Beliau punya anak 3. Siap. Beliau ini orang Bima. Orang Bima, guys. Sekolah SMP SMA Muhammadiyah. Luar biasa, Pak. Oke, beliau ini rekam jejak pendidikan. Tamat SD di Pak Prado, 79 SMP Negeri Tangga Bima, 83 SMA Muhammadiyah, 85-87 kuliah di Universitas Muhammadiyah Surakarta, berturut-turut menjadi mubaligh hijrah di Klaten dan Wonogiri. 1988 Fakultas Usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta. 89 menikah dengan 3 orang laki-laki. 88-91 mengajar di SMA Muhammadiyah Jepara. 92-98 mengajar di pesantren Muhammadiyah Darul Arqam Sawangan Depok. 98 sampai 26 Dewan Guru Ma'had Al-Zaitun Indramayu. 2002 kuliah sastra Arab. 2002 kuliah jurusan komunikasi UT.
2003 jurusan jurnalistik Lembaga RS Dr. Sutomo. Maret 2006 puncaknya menerima Yesus sebagai juru selamat. Haleluya. Oh ya. Haleluya, Pak. Sampai sekarang, hati-hati Pak. Dosen Islamologi dan Bahasa Arab di beberapa sekolah teologi Kristen di Indonesia, Malaysia, dan 3 Brunei. negara. Orangnya ini. Saifuddin Ibrahim. Anaknya 3, sekarang kuliah 2 di Universitas Muhammadiyah, yang 1 di Jakarta. Alhamdulillah kita sudah tarik karena mau dipaksa dimurtadkan sama beliau. Siap. Bapak nanti buka di YouTube, ketik dialog Islam Kristen atau Murtadin Saifuddin Ibrahim, akan muncul. Tapi jangan ditonton anak-anak, bahaya ini Pak. Bahaya kan? Oke. Bagaimana bulan depan kita bedah buku ini? Mengerikan sekali. Tolong kok bisa anak-anak hadir Pak, suami, anak-anak, ibu, mahasiswa. Mengerikan sekali. Saya gemetaran saya baca buku ini tengah malam kemarin. Pelecehan terhadap Allah, terhadap Al-Quran, terhadap Islam, terhadap Nabi, terhadap hadis. Karena dia memahami itu, dia dosen agama, fasih bahasa Arab. Makanya enak dia memurtadkan orang. Jadi tidak ditemukan kata agama yang paling simpel itu adalah agama Nasrani, dijamin surga. Sementara umat Islam tidak ada jaminan. Apakah masuk surga Bapak? Insya Allah. Nah, nggak ada jaminan kan katanya. Jadi itu adalah video yang sudah kita dengarkan bersama ya. Jadi kalian semua sudah tahu bahwa video itu sebenarnya seperti apa ya. Ya, jadi dalam video tadi itu dia membuka atau apa ya, memperlihatkan bagaimana seorang Saifuddin Ibrahim dari latar pendidikannya dan lain-lain dan lain-lain. Iya. Ya, dan dia juga tadi saya mendengarkan dia mengatakan bahwa telah melakukan pelecehan terhadap umat Islam, terhadap terhadap itu semua. Saya takut menyebutkan nanti saya salah ya teman-teman ya. Tetapi yang perlu kita lihat di sini bahwa saya juga meyakini bahwa apa yang telah diungkapkan nanti ya pada video yang akan kita lihat oleh Bapak Saifuddin Ibrahim, saya sedikit menantang ya semua para youtuber Islam lah yang selalu mengadakan perdebatan lah dengan para youtuber Kristen untuk mengungkap apakah yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim itu benar atau tidak ya. Jadi menurut saya kalau dia mengatakan fakta yang ada dalam Al-Quran, yang dia katakan fakta, maka itu tidak dapat kita klaim sebagai suatu pelecehan. Karena kenapa? Karena itu fakta. Berbeda halnya dengan beberapa mualaf yang selalu mengatakan Kristen hanya dengan logika mereka, mengatakan mengutip ayat Alkitab padahal itu semua tidak benar ya kan. Nah, itu bisa dikatakan pelecehan. Tetapi kalau dia mengungkap suatu fakta untuk dia sampaikan kepada kita semua untuk melihat baik buruknya suatu yang ingin dia nilai, maka menurut saya itu bukanlah satu pelecehan, tetapi suatu pandangan dia terhadap apa yang dia nilai teman-teman. Oke, untuk lebih meyakinkan kalian semua, jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, untuk kalian mungkin ada umat muslim yang nonton video ini, kalau ragu-ragu mending tidak usah ditonton. Karena apa? Karena akan mengakibatkan siapa tahu murtad ya kan. Oke, saya tidak pernah mengajak kalian untuk murtad ya kan teman-teman. Oke, kita langsung saja melihat videonya seperti apa ya. Jadi video ini nanti berisi tentang penjelasan seorang Saifuddin Ibrahim terhadap dua agama yang berbeda menurut pandangannya, dan saya rasa adalah fakta yang dia bicarakan. Nanti teman-teman semua bisa membuktikan di dalam Al-Quran apa yang dikatakan oleh Bapak Saifuddin Ibrahim itu benar atau tidak teman-teman ya. Jadi kalian bisa buktikan sendiri nantinya. Jadi silakan disimak, Babs. Saudara-saudara, perbandingan antara Kristen dan Islam selama ini saya mempelajari dan saya teliti dengan baik sekali, jauh antara langit dan bumi. Islam mengajarkan kekerasan, boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, dan satu-satunya agama di dunia ini yang boleh berperang hanya Islam. Waqtuluhum haitsu taqiftumuhum wakhrujuhum min haitsu akhrajakum. Bunuhlah mereka di mana saja kamu jumpai mereka. Di ayat yang lain surat At-Taubah ayat 29, qatilul ladzina la yu'minuna billahi wa bil yaumil akhir. Bunuhlah mereka yang tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Mereka tidak beriman kepada hari kemudian. Mereka tidak beragama dengan agama Islam, tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasul, yaitu mereka yang diberi Alkitab. Ayat ini jelas sekali menyuruh membunuh manusia yang telah diberi Alkitab, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Maka itu sebabnya di negara-negara mayoritas Muslim, gereja saja susah dibangun. Kenapa? Karena ajaran yang begitu mengerikan. Tidak ada
Sementara Yesus mengajarkan begini, Matius 5 ayat 44, kasihilah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Di satu sisi boleh membunuh manusia lain karena perbedaan keyakinan, tetapi Yesus mengajarkan kasihlah musuhmu dan berdoalah untuk orang yang menganiaya kamu. Ini luar biasa, saudara-saudara. Di sana banyak orang susah untuk membangun gereja, tetapi di tempat lain orang boleh melakukan apa saja, maksiat dan sebagainya. Maksiat diberi, tetapi orang beribadah kepada Tuhan dilarang. Itu perbedaan-perbedaan. Apalagi di dalam Alkitab dengan Al-Quran itu beda jauh sekali. Misalnya, Ibu Yesus Kristus dalam Al-Quran itu adalah Maryam, saudara Harun, kakaknya Musa. Bagaimana mungkin Al-Quran mengatakan seperti itu? Tidak ada cerita di dalam Alkitab bahwa Maryam, ibu Yesus adalah saudara Harun, anak dari turunan Imron. Tidak ada. Maryam tidak punya saudara laki-laki. Tidak ada. Inilah sebabnya saya katakan bahwa Al-Quran ini bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi karangan dari Nabi Muhammad. Belum lagi kalau kita memperhatikan ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan Nabi. Semua ayat-ayat Al-Quran itu untuk membela Nabi. Lalu dipanggillah Jibril untuk membenarkan semua perbuatan Nabi. Misalnya di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 3, laki-laki hanya boleh beristri 4, tetapi Nabi Muhammad istrinya 11. Istrinya 11 yang diakui oleh orang Islam. Yang saya baca dalam kitab Al-Halabiyah itu istrinya 23 orang. Jadi beda jauh semuanya ini. Nah, kalau ayat-ayat itu semuanya membenarkan perbuatan Nabi. Bagaimana Nabi menikah dengan Zainab binti Jahsy, menantunya sendiri, yaitu istri dari Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah. Dia menikah dengan menantunya itu tanpa masa idah. Jadi tidak ada idah. Begitu diceraikan langsung menikah. Dalam ajaran Islam, laki-laki yang mengawini istri seseorang itu ada arba'ah ruku, arba'ah quru, 4 kali haid. Tetapi tanpa haid, itu dilewati semua, dilanggar semua. Muhammad menikah juga pada bulan haji, padahal dilarang menikah pada bulan haji. Larangan keras, tidak sah haji seseorang kalau melakukan perkawinan, menikah pada bulan haji. Tapi semuanya dilanggar apa yang diajarkannya itu. Nabi Muhammad tidur dengan Maria Kibti, menikah dengan Maria Kibti. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Hafsah marah karena ditiduri. Akhirnya turun ayat surat ke-66 ayat 1. Hai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah bagimu? Kamu hanya sekedar mencari kesenangan hati istri-istrimu, padahal Allah lah yang lebih kamu taati, lebih kamu hormati. Jadi ayat ini membolehkan menikah dengan budak, bukan menikah, tidur dengan budak. Maka TKW yang dikirim ke Arab Saudi itu banyak yang hamil. Bulan ini sudah ada 234 TKW sedang menanti hukuman pancung. Kenapa? Karena dia membunuh tuannya. Nah, tuannya itu sebenarnya tidak salah, karena tidur dengan pembantu itu dibolehkan dalam Al-Quran, bukan 1-2 ayat. Artinya hukum yang dibuat di dalam Alkitab, tidak boleh tidur dengan pembantu, tidak boleh nikah dengan pembantu, harus menghormati yang namanya budak. Tetapi oleh Al-Quran dihalalkan dan dibolehkan. Ini bagaimana, saudara? Bagaimana ajaran semacam itu? Itu sebabnya saya pindah dari ajaran yang gak jelas itu. Saya meninggalkan Islam itu sendiri yang sudah membesarkan 41 tahun. Saya percaya kepada Al-Quran dan kitab suci itu. Dan saya percaya, bahkan anak saya 3 orang itu saya kasih nama Fikri Khomeini, Saddam Hussein, Muammar Gaddafi. Kenapa? Karena begitu hebatnya iman saya kepada Islam.
begitu fanatik saya menjadi orang Islam pada waktu itu. Nah, tapi sekarang bubar karena saya telah melakukan perbandingan antara Alkitab dengan Al-Quran. Nah, buku yang sedang Anda baca ini adalah buku di mana perbandingan yang jelas dan hukum yang jelas, aturan yang jelas, jelas semuanya bahwa Alkitab itu adalah terang Tuhan, terang yang menerangkan, berkat yang memberkati. Itulah yang saya nikmati selama ini. Dan saudara-saudara, kalau saudara membaca lagi buku ini, maka saya percayakan iman saudara. Saudara bisa baca, saudara bisa telaah lagi debat saya dengan kiai-kiai itu. Anda bisa baca lagi dan lihat notasi-notasi Alkitab yang saya tunjukkan dan notasi-notasi Al-Quran yang saya tunjukkan kepada saudara. Saudara bisa menilai sendiri, ambil keputusan sendiri. Karena kebenaran itu hanya satu, tidak mendua. Dan orang Islam, nenek moyang saya melarang saya baca Alkitab. Ternyata setelah saya baca Alkitab, saya terima Yesus menjadi orang Kristen. Saya percaya kalau semua orang Islam membaca Alkitab, mereka pasti memilih kebenaran, pasti memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya teman-teman, jadi itu adalah video dari Bapak Saifuddin Ibrahim yang sangat panjang yang telah kita simak bersama. Kiranya apa yang positif silahkan kalian ambil dan yang negatif silahkan dibuang. Dan untuk kalian yang ingin yang ingin membuktikan apa yang telah dia katakan benar atau tidak, silahkan dibaca ya kan. Kita yang Kristen baca di kitab kita dan kalian mungkin bisa baca di kitab kalian untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak teman-teman. Oke, sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bams.